Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing lagi buat teman-teman semua. Jadi, bagi mekanik ataupun eh, yang memiliki alat berat, eskavator, kemudian sering mengalami low power ketika dalam kondisi panas. Panas di sini artinya ketika masuk di tempat kerjanya dia sudah mulai low power, maka biasanya mekanik itu sudah melakukan yang namanya overhaul pompa. Nah, cuma ketika melakukan overhaul pompa seharusnya teman-teman harus memeriksa item-item yang ada di dalam pompa secara benar, jangan sampai salah ya, karena kalau salah tentunya banyak sekali kerugian yang diakibatkan. Yang pertama harus buang oli hidrolik, kemudian harus lepas pompa. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, harapannya ketika melakukan pemeriksaan di dalam hidrolik pump tentunya harus dilakukan secara teliti. Nah, bagaimana cara melakukan pemeriksaan setiap komponen-komponen yang ada di dalam hidrolik pump? Saksikan terus video ini. Oke teman-teman semua, saya akan mengupas mengenai masalah-masalah yang mungkin terjadi di MyPump hidrolik ekskavator. Jadi terkadang ketika ada ekskavator ataupun eh, unit yang lainnya yang mengalami low power ketika panas, maka sebaiknya melakukan terlebih dahulu perbaikan seperti melakukan pemeriksaan pada main relief, kemudian melakukan pemeriksaan di komponen-komponen yang berhubungan dengan tekanan hidrolik ya. Karena bukan cuma pompa menjadi penyebab daripada low power, akan tetapi juga berpengaruh terhadap komponen-komponen yang lainnya. Dan tentunya banyak sekali video-video yang kami buat sebelumnya mengenai cara penanganan hidrolik system. Nah, akan tetapi jika memang sudah dilakukan pemeriksaan komponen yang lain, ternyata tidak ditemukan masalahnya, dan teman-teman ingin melakukan pemeriksaan lebih detail lagi ke dalam hidrolik pump, maka silakan lakukan overhaul hidrolik pump. Tapi teman-teman, syarat untuk melakukan overhaul jangan cuma overhaul saja. Usahakan setiap langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan pembongkaran main pump harus diperiksa dan diteliti satu persatu komponennya. Karena hidrolik pump ini bukan masalah lepas pasang ataupun melakukan resilling, tetapi bagaimana mekanik ini melakukan perbaikan ya. Kalau memang melakukan perbaikan harus disertakan secara analisa. Jangan sampai hanya melihat pasang lagi, itu yang tidak diinginkan. Apalagi dengan melepas komponen hidrolik pump ini kan tentunya harus buang oli, kemudian harus membuang banyak oli dan pasti akan melepas secara AC dari unit. Karena tentunya dengan melakukan overhaul main pump di atas unit itu ya memang bisa, tapi secara prosedurnya dan potensi untuk mengalami kegagalan itu sangat besar. Nah, ada beberapa komponen yang wajib dilakukan pemeriksaan pada hidrolik pump ketika melakukan overhaul. Yang pertama pasti adalah piston. Nah, piston ya, terkadang memiliki keausan ya, karena mungkin sering mengalami overheat sehingga terjadi gesekan yang berlebih pada dinding piston ya, antara dinding dengan blok silinder yang ada pada main pump. Yang kedua, terkadang karena selama pengoperasian terjadi panas yang berlebih. Jadi saya sarankan nih buat bapak-bapak, teman-teman yang memiliki eskavator, ya, usahakan jangan pelit dengan melakukan penggantian oli. Ya memang oli itu mahal, tapi ketika tidak diganti sampai berpuluh ribu jam,
atau beribu-ribu jam dilakukan penggantian sampai olinya hitam, ya hati-hati karena itu bisa berdampak terhadap keausan komponen di pompa. Apalagi kalau misalkan temperatur hidroliknya itu panas. Nah, kemudian untuk teman-teman mekanik, jika melakukan penanganan di lapangan, usahakan disertai dengan alat ukur, ya. Karena alat ukur itu sebenarnya merupakan modal utama sebagai seorang mekanik, ya. Supaya customer bisa percaya pada kita, dan mungkin kali kita juga ini buat mekanik yang membawa pressure gauge alat ukur pasti terlihat profesional. Jadi ketika memutuskan hal-hal yang kaitannya dengan satu komponen dengan hasil data pengukuran, tentunya customer pasti tidak ragu-ragu dan memberikan kepercayaan yang penuh. Tapi kalau hanya melakukan penyetelan pakai feeling, pakai perasaan, ya tentunya hasilnya tidak akurat. Nah, kalau kekurangan dia akan low power, kalau kelebihan bisa saja menjadi panas atau terbebani mesin. Nah, itulah yang harus kami ajarkan kepada teman-teman semua, ya. Jadilah mekanik-mekanik yang profesional, artinya bekerja sesuai dengan data, bekerja sesuai dengan prosedur, ya. Nggak mahal kok, ya, bekerja menjadi seorang mekanik yang prosedural. Dan kebanyakan perusahaan akan membutuhkan seperti itu. Nah, ya cek kondisi piston. Apa yang bisa dicek di piston? Tentunya dengan mengukur, melihat secara visual bagaimana fisiknya, ya, apakah mengalami keausan yang lebih, ya, atau berubah warna, ya, berubah warna karena mungkin terjadi overheat. Kemudian yang kedua bisa melakukan pengukuran diameter luar dan nanti dibandingkan dengan diameter dalam daripada silindernya. Jadi tinggal dikurangi diameter dalam silinder, dikurangi dengan diameter piston, seharusnya harus ditemukan clearance atau celah maksimal 0,1 kalau nggak salah, ya, maksimalnya 0,1 mili. Ya. Jadi berapapun diameternya, usahakan jangan sampai diameternya melebihi maksimal 0,1 tadi. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah melebihi daripada 0,1, ya tentunya oli bisa lolos di celah-celahnya itu. Nah, itulah yang sering terjadi ketika panas, ya, terjadi low power. Kemudian yang kedua adalah lihat di sini, ya, pada bagian batangnya di sini usahakan tidak ada yang namanya celah, ya, tidak terjadi ombak. Karena kalau ombak inilah yang sering biasa terjadi yang namanya putus di sini, kerusakan, ya, terjadi hantaman di sini, kemudian menimbulkan yang namanya serbuk-serbuk, dan nanti serbuk-serbuk itu akan jatuh kemudian nanti terkikis, dan awal mula terjadi penyebabnya kerusakan pada kuningannya di sini, ya, yang retainer-retainernya ini. Nah, kemudian kalau customer nih yang malas ganti oli, hati-hati, apalagi olinya kotor, bisa saja menyumbat di bagian sini, ya. Menyumbat, terjadi sumbatan. Apa yang terjadi? Mungkin di bagian bawahnya sini tidak mendapatkan pelumasan yang baik. Ketika terjadi sumbatan, lama kelamaan, ya, kuningan ini cepat aus, ya, cepat aus, sehingga lama kelamaan kalau cepat aus otomatis, ya, yang warna kuning ini seharusnya kan warna kuning ini tidak boleh rata ini, karena ini semacam penyekat, ya, supaya oli jangan sampai lolos melewati lubang ini, melewati lubang tengahnya piston kemudian tembus di bagian bawah. Harapannya dibuat ulir seperti ini, silang-silang seperti ini, agar supaya olinya tidak lolos keluar. Jadi dia hanya semacam pelumasan di daerah sini. Makanya diameter bagian luar ini, nah inilah yang perlu dipertimbangkan. Diameter bagian luar inilah yang harus diperhatikan, jangan sampai sudah mengalami keausan yang berlebih. Karena kalau oli lolos lewat sini, anggaplah kalau sudah rata aus, ya, otomatis ya tekanan yang akan disuplai ke kontrol valve akan jatuh semua ke bawah, dan internalnya pompa menjadi besar. Nah, perhatikan ini, ya, kalau misalnya ada kerusakan sedikit, ya silahkan digosok. Cuma kalau gosoknya juga jangan terlalu keseringan, karena kalau barang itu kalau digosok semakin lama ya aus juga. Walaupun hasilnya mengkilat dan terang, tapi kalau aus ya sama saja, tidak ada gunanya sebenarnya. Nah, itu untuk
pemeriksaan daripada piston. Rata-rata penyebab kerusakan dari piston ini atau dalam pompa itu salah penggunaan oli atau olinya overheat. Berapa banyak yang kami tangani hanya gara-gara panas overheat tidak menyebabkan pompanya cepat rusak atau sealnya sering bocor. Karena jarang melakukan pemeriksaan, apalagi unit-unit yang sudah tidak aktif, sudah bekerja lagi, temperatur peaknya untuk hidrolik ya salah satu penyebab sebenarnya. Jangan salahkan sirkuitnya, jangan salahkan komponen, tapi salahkan bahwa tidak ada indikator yang membaca temperatur polihidrolik. Itulah yang sering terjadi masalah. Oke, kemudian yang perlu dicek yang kedua di bagian bloknya ya. Memang ada blok yang dilengkapi dengan kuningan dan ada yang tidak. Ya sebenarnya sama saja ya, karena masing-masing mempunyai kualitas yang sama. Jenis Komatsu pun terkadang dia tidak memiliki kuningan. Ya, tapi ada juga yang produk-produk KW yang memang memiliki kuningan. Apa kelebihannya ya? Kuningan ini sebenarnya tahan terhadap panas, kemudian tahan terhadap gesekan atau kausan. Apa yang perlu diperiksa di sini? Pastikan tidak terjadi scratch atau terjadi cacat di bagian kuningan-kuningnya. Kemudian yang kedua, ya, pastikan ya, bloknya tidak ada yang retak. Ya. Dan yang paling penting permukaannya, misalkan permukaannya pastikan tidak ada scratch. Ya biasanya kalau terjadi scratch maka bisa menyebabkan kebocoran. Nah ini yang saya bilang tadi, untuk melakukan pengukuran pada piston berapa sih celahnya ya tinggal ukur aja, B dikurangi dengan A, itu batasnya adalah maksimal 0,1 ya. Kemudian ini merupakan plate yang bersinggungan langsung dengan bloknya nanti. Nah, kemudian di sini ada cleansing groupnya. Cleansing groupnya ini ya, yang untuk mengimbangi ya, ketika terjadi tekanan tinggi, maka nanti akan dibebaskan di sini. Kemudian di dudukannya ini harus rata dengan bloknya. Apakah produk baru harus di-lipping? Ya, sebenarnya tidak di-lipping pun sebenarnya tidak masalah. Yang penting yakin bahwa produk ini tidak ada yang cacat dan sudah sesuai dengan permukaannya. Tapi kalau secara saya pribadi, saya tetap lakukan itu, tapi hanya mendudukkan saja di awal untuk memastikan bahwa apakah tidak ada kebocoran. Bukan mau meliping sampai dia halus lagi, nggak perlu, hanya kita memastikan bahwa apakah betul dulu atau bagaimana. Nah bisa dengan menandai dengan menggunakan spidol, kemudian meliping saja. Kalau misalnya spidolnya kena semua dan merata, maka sudah berarti ada kebocoran antara permukaan plate-nya dengan silindernya. Apakah bisa menggunakan produk KW sebagian dan produk jenis sebagian? Dan saya pernah buktikan bahwa di travel motor itu saya pernah menggunakan bloknya yang genuine dan pistonnya kami ambil dari produk KW, ya bisa juga dipakai, ya bisa bertahan, tidak masalah. Selagi diameternya dapat dan clearance-nya itu bisa dapat, ya aman, tidak ada masalah. Itu yang harus diperiksa semuanya. Jadi ketika nanti ada eskavator ditemukan, kalau panas nih tiba-tiba loyo ya, banyak yang harus dicek. Yang pertama lihat dulu errornya. Siapa tahu kalau panasnya itu adalah coolant temperaturnya yang terlalu panas, ya tentunya eskavator pasti akan membuat engine-nya itu low power. Itu secara otomatis. Ya karena itu merupakan proteksinya. Itu harus dipastikan juga. Engine-nya kah atau hidroliknya. Kalau di engine sendiri pastikan tidak ada error terkait dengan sensor-sensor. Yang kedua di bagian hidrolik juga sama, harus pastikan low powernya bagaimana. Ya, karena ada low power yang memang low powernya itu ringan, sedang, dan ada yang berat. Nah, tekanan rata-rata di hidrolik kan 350 kg per cm kuadrat. Kalau cuma penurunannya 20 kilo ya, saya rasa bukan di pompa yang bermasalah. Apalagi kalau penurunannya cuma 50 kilo, yang tadinya 350 dapatkan 300, sebenarnya bukan di pompa. Mungkin kebanyakan pada ada seal kit, ada sealnya yang bocor seperti di main railing dan lain-lain.
atau mungkin dianggap di Komatsu ya. Tapi kalau tekanannya sampai drop tinggal 200, 250, kemudian dilakukan pengecekan kok internalnya pompa semakin bergetar, kemudian panas pompanya dan ada mungkin sudah muncul serbuk-serbuk di bagian strainer atau dalam tangki olinya sudah mulai banyak kuning-kuningan ya, berarti di situ kita sudah harus bongkar pompa, harus dibongkar dan harus dilakukan pemeriksaan secara detail. Nah, itulah mungkin sekedar sharing saya buat teman-teman semua yang baru belajar, kemudian yang ingin mengembangkan kaitannya dengan trouble analysis hidrolik ya, silakan bisa materi ini jadikan acuan. Walaupun ada teman-teman yang lain yang sarannya yang belum saya jelaskan di sini, silakan diberikan saran yang positif di komentarnya supaya teman-teman komentar di video ini supaya teman-teman yang komen, yang melihat dan menonton video ini dia bisa saling belajar ya. Karena kalau saya ingin membalas satu persatu yang di komentarnya tentunya kami tidak bisa. Ya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.